Halo semuanya, hari ini yuk kita coba intip sedikit masa depan, tepatnya ke pasar saham Indonesia di tahun 2026. Kita bakal bedah bareng-bareng apa kata para ahli soal potensi pertumbuhannya. Udah siap? Langsung aja kita mulai. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu gambaran besarnya. Terus, kita masuk ke 5 sektor yang katanya bakal jadi primadona. Habis itu, kita bakal kulik lebih dalam soal perbankan, teknologi, energi, dan konsumsi. Terakhir, yang paling ditunggu-tunggu, kita lihat saham apa aja yang jadi pilihan para analis. Kita langsung aja ke angka keramatnya. Ada proyeksi yang super optimis nih kalau IHSG di tahun 2026 itu bisa loh tembus level 10.000. Yap, 10.000. Dan ini bukan cuma mimpi ya. Angka ini tuh didukung sama fondasi ekonomi yang katanya bakal kuat banget. Terus apa sih mesin penggerak di balik angka fantastis tadi? Nah, ada 3 pendorong utamanya. Pertama, ada potensi suku bunga turun, yang artinya uang bakal lebih banyak ngalir ke pasar saham. Kedua, dana pensiun boleh investasi lebih banyak ke bursa. Ini suntikan dana seger yang gede banget. Dan ketiga, program-program pemerintah yang ngebut bakal bikin roda ekonomi muternya makin kenceng. Oke, dari gambaran besar tadi sekarang kita coba kerucutkan ya. Di antara ratusan emiten, para analis itu memprediksi ada 5 sektor yang bakal jadi bintangnya di tahun 2026. Yuk kita lihat satu persatu. Ini dia kelima pilarnya. Ada perbankan, si tulang punggung ekonomi. Terus energi dan logam yang sejalan sama tren dunia. Ada juga teknologi dan AI yang bikin semua jadi lebih efisien. Gak ketinggalan, konsumsi dan kesehatan yang stabil tapi terus bertumbuh. Plus infrastruktur dan properti yang jadi motor pembangunan. Kelimanya ini yang bakal jadi fondasi kokoh buat IHSG. Nah, sekarang waktunya kita deep dive. Kita mulai dari 2 sektor yang jadi urat nadi ekonomi kita saat ini. Perbankan sama teknologi. Keduanya ini saling nyambung dan jadi kunci efisiensi buat masa depan. Ngomongin perbankan, ini sih emang selalu jadi andalan. Tapi yang bikin beda di 2026 nanti adalah tingkat efisiensinya yang makin gila berkat digitalisasi. Selain terkenal royal bagi dividen, likuiditasnya juga bakal banjir. Oh iya, ada satu nama yang mesti kita pantau, Danantara. Ini badan investasi baru yang bisa jadi kejutan dan bikin harga sahamnya naik. Apa sih maksudnya Danantara bisa jadi katalis? Gini, ini ada hubungannya sama yang namanya revaluation. Gampangnya, kehadiran lembaga investasi negara raksasa ini bisa bikin pasar ngelihat lagi saham-saham bank BUMN. Dan kemungkinan besar, pasar bakal menilai harganya jadi lebih tinggi dari sekarang. Semacam hidden potential gitu. Sekarang kita geser ke teknologi. Di tahun 2026, AI itu bukan lagi cuma omongan doang. AI udah jadi alat beneran buat efisiensi. Banyak perusahaan bakal pakai AI buat motong biaya operasional. Kalau ini digabungin sama pertumbuhan data center, cloud, dan ekosistem digital yang makin nyambung, wah, sektor ini bisa jadi mesin duit yang kuat banget. Lanjut, kita pindah ke sektor yang dipengaruhi sama tren dunia. Proyek-proyek besar di dalam negeri, dan tentunya kekuatan belanja kita semua. Yuk kita intip siapa aja jagoannya di sektor energi dan konsumsi. Sektor energi lagi berubah total loh, semua gara-gara tren dunia ke arah energi bersih. Fokusnya itu ke panas bumi, tenaga surya, dan yang paling heboh, rantai pasok baterai mobil listrik. Nah, ini yang bikin material kayak nikel jadi super strategis. Di sisi lain, emas juga tetap jadi primadona buat jaga-jaga kalau pasar lagi nggak menentu. Biar gampang kita ambil contoh ANTM. Posisi mereka ini unik banget. Di satu sisi, mereka punya nikel yang dibutuhin banget buat revolusi mobil listrik. Tapi di sisi lain, mereka juga punya emas sebagai benteng pertahanan pas pasar lagi gonjang-ganjing. Wah, ini kombinasi yang kuat banget kan buat tahun 2026? Kekuatan sektor konsumsi itu jangan pernah diremehin, apalagi kalau ada program pemerintah kayak makan bergizi gratis. Ini bisa ngasih efek domino positif ke produsen makanan kayak ICBP sama JPFA. Sektor ini juga cenderung stabil, karena orang pasti butuh makan dan jaga kesehatan kan? Jadi, seiring daya beli naik, sektor ini juga ikut tumbuh. Sektor terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah infrastruktur dan properti. Pembangunan IKN itu udah jelas jadi katalis raksasa. Ditambah lagi, kalau nanti suku bunga beneran turun, cicilan KPR kan jadi lebih ringan tuh. Nah, ini bakal jadi angin segar buat para pengembang properti. Oke. Kita udah bahas gambaran besar dan sektor-sektornya. Sekarang ini dia bagian yang mungkin paling kalian tunggu-tunggu. Kita bakal lihat rangkuman saham-saham pilihan yang jadi konsensus para analis buat tahun 2026.
Anggap aja ini contekan awal buat riset kalian nanti. Ini dia rangkumannya. Di keuangan, ada BBCA dan BMRI yang jago karena efisiensi digitalnya. Di konsumsi, ICBP dan JPFA kecipratan untung dari program pemerintah. Telekomunikasi kayak TLKM juga terus tumbuh karena kita semua makin boros data. Di tambang, ANTM dan NCKL jadi pemain kunci di industri nikel. Terakhir, otomotif lewat ASII yang lagi gencar banget masuk ke ekosistem mobil listrik. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita terlalu optimis, penting banget buat diingat. Semua ini masih proyeksi. Ada resikonya. Stabilitas politik di dalam negeri, inflasi global, sama kepastian suku bunga beneran turun atau enggak, itu semua faktor penentu yang bisa mengubah arah cerita. Jadi, poin paling penting dari semua ini adalah anggap obrolan kita hari ini sebagai titik awal, sebagai bahan bakar buat riset kalian sendiri. Angka dan proyeksi itu cuma panduan. Keputusan akhir tetap harus datang dari analisis mendalam yang kalian lakukan sendiri, oke? Sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kalian. Di tahun 2026 nanti, kita bakal lihat 3 kekuatan besar bertemu. Teknologi, energi hijau, dan pembangunan nasional. Nah, dari 5 pilar yang udah kita bahas tadi, menurut kalian, sektor mana nih yang bakal jadi juara sesungguhnya? Coba deh dipikirin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.